Pemirsa, nama Sylvester Matutina kembali menjadi perbincangan dan mencuat. Kalau kita ke belakang lagi pemirsa, kita lihat lagi setelah Menteri BUMN saat itu, Erick Thohir menunjuknya sebagai Komisaris Utama di BUMN ID Food atau PT RNI pada 18 Maret 2025. Ia kembali menjadi sorotan publik karena tetap berstatus bebas meski telah ditetapkan sebagai terpidana atas kasus penghinaan terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dengan vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Pertanyaan besarnya ini pemirsa, mengapa sulit untuk memenjarakan Sylvester Matutina padahal keputusannya sudah inkrah? Tapi saya akan ajak Anda dulu pemirsa untuk kita lebih tahu lagi soal sosok dari Sylvester Matutina. Sylvester Matutina ini merupakan Ketua Solidaritas Merah Putih yang juga ini merupakan relawan garis depan pendukung Jokowi. Dirinya memang dikenal kerap tampil di media untuk membela Jokowi dan menyerang balik kritik terhadap mantan presiden dan politisi lainnya. Tapi selain dikenal sebagai Ketua Solidaritas Merah Putih dan relawan garis depan pendukung Jokowi, Sylvester Matutina itu juga menyandang status sebagai terpidana. Nah, kasusnya seperti apa dan kasus apa? Jadi kasusnya adalah ini ada dugaan fitnah yang kemudian dilontarkan untuk Yusuf Kala atau mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pada saat itu. Sehingga akhirnya runutan kasusnya seperti ini pemirsa. Pada tanggal 15 Mei 2017, Sylvester Matutina itu melakukan orasi di depan Mabes Polri dan menuduh Yusuf Kala menggunakan isu SARA dan juga bahkan korupsi. Jadi disitulah kemudian pihak dari keluarga Yusuf Kala melaporkan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih itu ke Badan Reserse Kriminal Polri. Keluarga menilai Sylvester dalam orasinya itu di kawasan Mabes Polri pada pertengahan Mei 2017 telah melecehkan Yusuf Kala. Dan kemudian kita lihat di situ bahwa proses hukumnya berjalan pemirsa, tepatnya di 30 Juli 2018 Sylvester ini divonis 1 tahun penjara dan itu keputusan dikuatkan lagi di tingkat banding pada 29 Oktober 2018. Jadi kita melihat sebenarnya keputusannya pada saat itu sudah mengikat begitu pemirsa. Lalu kemudian ada proses lagi, kita lihat di 20 Mei 2019 hukumannya bahkan saat itu diperberat di tingkat kasasi waktu itu jadi 1 tahun 6 bulan dari keputusan yang sebelumnya ini adalah 1 tahun 5 bulan, 1,5 tahun pemirsa. Lalu kemudian tanggal 5 Agustus 2025 pihak dari Sylvester Matutina ini kemudian mengajukan PK atau sidang PK. Tapi sayangnya dari rangkaian sidang PK tersebut dengan alasan sakit. Makanya Sylvester Matutina tidak bisa menghadiri sidang PK tersebut pemirsa. Dan sampai dengan saat ini ternyata belum dieksekusi. Kita lihat dalam slide berikutnya pemirsa bahwa inilah gambaran besarnya yang menjadi pertanyaan saya dan pertanyaan sebagian besar halayak di luar sana. 2019 keputusan MA itu sudah kasasi 1 tahun 6 bulan. Tapi kemudian dari 19, 2020, 21, 22, 23, 24, 25. 6 tahun sejak keputusan itu inkrah, eksekusinya tak kunjung dilakukan oleh kejaksaan. Jadi pemirsa, hingga saat ini hilal untuk kemudian mengeksekusi Sylvester Matutina itu belum terlihat. Itu artinya vonisnya telah 6 tahun sekali lagi dan artinya status vonisnya sebenarnya sudah inkrah namun kejaksaan belum eksekusi penahanan. Sementara ketika ditanyai, Sylvester Matutina menyatakan kalau dirinya belum menerima surat penahanan dari pihak kejaksaan pada saat itu. Lalu kita lihat lagi pemirsa, apa yang disampaikan oleh Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, menyampaikan bahwa informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, kalau dia nggak datang ya silakan saja, kami harus eksekusi. Jelas di sini pemirsa, ada kata harus, berarti tidak ada pilihan lain, memang sudah harus dan harus dijalankan. Tapi kemudian apa yang kemudian respon yang diberikan oleh Sylvester Matutina, kita lihat lagi dalam slide berikutnya ini pemirsa bahwa Sylvester menyatakan nggak ada masalah kalau akhirnya dipenjara. Tapi kemudian Sylvester Matutina belakangan menjadi sulit untuk dicari. Bahkan pernyataan dari Kapus Penkum Kejagung, pihak Kejagung belum tahu di mana keberadaan dari Sylvester Matutina. Kemudian pertanyaannya menjadi bergeser pemirsa. Lalu upaya seperti apa yang harus dilakukan untuk kemudian bisa mengeksekusi Sylvester Matutina? Untuk mengetahui pemirsa seperti apa langkah hukumnya, kita terhubung dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan melalui sambungan virtual. Selamat siang, Kang Asep.
Selamat siang juga, Jason. Kang Asep, sudah inkrah vonisnya satu tahun 6 bulan, tapi 6 tahun tidak kunjung dieksekusi. Bisa ya kayak gitu, Kang Asep? Ya nggak tahu, yang tahu kan eksekutor kan di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di KUHP, ya, di Undang Kejaksaan. Jaksa penuntut umum itu adalah eksekutor. Begitu putusan telah berkekuatan hukum tetap, ketika kasasi diputus 2019, kan harusnya dieksekusi. Eksekusi itu artinya upaya paksa. Jadi ketika berkekuatan hukum tetap, apapun juga, jaksa eksekusi. Kan berpikirnya sederhana. Ketika pihak-pihak diajukan ke pengadilan oleh hakim dihukum, kenapa nggak dihukum? Nah sudah dihukum kan? Nah karena dihukum, kenapa nggak dieksekusi? Dan aneh kan, kenapa 6 tahun? Ya, Nah, kenapanya ini apa nih jawabannya? Apakah kalau Kang Asep lihat memang ada kekuatan hukum yang lemah di situ dari kejarinya, atau ada misalnya unsur-unsur politis? Karena spekulasinya ada yang ke situ juga, Kang Asep. ya tadi kan seharusnya ya, eksekutor itu di perkara pidana adalah jaksa. Ya jaksanya nggak bisa eksekusi. Kenapa nggak bisa eksekusi? Pilih aja kalau nggak takut. Ya ada apa gitu, pasti ada apa. Kan 6 tahun, kan lebih BHT itu mana? Loh, jangankan yang beginian yang gampang sekali. Yang di luar negeri, yang di Amerika juga dapat dibawa kok. Kita pernah beberapa kasus menarik, kan bisa dibawa luar negeri. Sama benua Amerika, benua belahan lain. Lalu cuma sama-sama di benua apa? Gunung Sahari, masa nggak dapat kok yang gini aja. Jadi aneh, kalau jasa nggak eksekusi, ya ada sesuatu. Ada yang nggak benar. Oke. Kang Asep, tapi begini, bicara soal ini yang tidak Sylvester yang tidak kunjung ditahan-tahan. Memang kalau ada vonis inkrah seperti ini, ada masa kadaluarsanya tidak sih? Kenapa sampai sekarang kok tak kunjung juga untuk kemudian di penjara begitu atau dieksekusi? Ya, di KUHP dikenal ya daluarsa penuntutan maupun daluarsa eksekusi. Makanya penghitungannya harus hati-hati ya. Nah, pertanyaan pertama, ketika sudah inkrah 2019, kemana aja itu eksekutornya, jaksa? Kan perkara ini menarik perhatian. Nah, tinggal dihitung ya. Nah, tinggal jeli. Apakah sekarang ini eksekusinya daluarsa atau tidak? Saya tidak akan berani ngomong ya, biar mereka tahu. Ini tergantung sisi mana akan melihat ya. Bisa daluarsa eksekusi karena diatur di KUHP ya. Kemudian dia bisa nggak daluarsa, tapi saya akan nggak bilang. Saya pengen tahu sejauh mana alasan jaksa. Yang penting bagi saya adalah kenapa 2019 setelah inkrah putusan kasasi tidak dieksekusi, baru ribut sekarang, ada apa gitu. Kang Asep, Takut. terakhir, ya ini kalau kejadiannya berujung seperti ini, apa yang kemudian harus dilakukan? Kalau kita lihat kasus lain deh, misalkan Kejagung kan kasus PT Sritex aja langsung jemput paksa. Nah ini tuh harus begitu juga nggak kira-kira Kejari Jakarta Selatan, karena kan eksekutornya mereka deh. Ya kan Kejaksaan Agung sudah perintahkan, Kejati sudah perintahkan, Humasnya sudah perintahkan. Ini kan ada di Jakarta Selatan, di Jakarta Selatan. Ya kenapa nggak dieksekusi? Itu pertanyaan sederhananya. 2019 itu kemana aja gitu kan? Ileng. Ya 2019 loh, ini 2000 sekarang 2025. Artinya kan 6 tahun itu yang saya pertanyakan, yang 2019 kenapa nggak dieksekusi? Nah sekarang udah 6 tahun baru ribut. Nah sekarang masing-masing berkelit, daluarsa eksekusi atau nggak daluarsa gitu kan, saya tidak kasih tahu ya. Nah, tergantung sama. Tapi bagi saya itu kenapa 2019 setelah inkrah oleh Mahkamah Agung diputus? Ya, nah, perkara yang berkelit damai nggak ada, di pidana nggak ada damai. Begitu BHT itu saya kata tahu mahkotanya putusan hakim itu adalah eksekusi. Jadi kalau suatu putusan nggak dieksekusi ya di perkara pidana, berarti nggak ada mahkotanya. Jadi sia-sia, percuma mereka ngajukan perkara ke pengadilan, sudah pengadilan putus, kok diem aja. Kalau di perdata memang eksekusi bisa damai, ya para pihak bisa menyampingkan itu perdata. Tapi ini pidana, eksekutornya jaksa ya. Jadi jaksa itu pernah 2019 ketika sudah berkekuatan hukum tetap ya, kenapa nggak dieksekusi gitu. Nah, sekarang kan 6 tahun. Nah 6 tahun ada pihak lain menghitung ya, daluarsa. Nanti dulu daluarsa saya bisa berteori lain gitu kan. Teman saya pertanyaan sederhananya, 2019 kemana aja? Apa jualan batagor? Oke, berarti pilihannya one and only, eksekusi begitu ya. Kita nanti akan lihat kemudian apakah benar nantinya dalam waktu dekat bisa dieksekusi, karena saat ini juga masih dicari, keberadaannya juga masih belum diketahui di mana. Terima kasih pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.